Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Dr. Handes Haji Sayroji, yang kami hormati seluruh Dewan Guru Mandua Banyuwangi, dan yang kami cintai seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi, dan tak tertinggal pula seluruh subscribers, all viewers YouTube channel Mandua Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Masih ada 2 pertemuan yang sudah kita lakukan. Pertama di Muqaddimah, lalu di hadis pertama yang membahas tentang niat kemarin. Lalu di hari ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua yang berada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjut saja pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-badihi wa ila jami'i wa minal anbiya'i wal syuhada wa sallallahu ulama ila min wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa syabdul qadir al-jalani rahmatullahi summa syafata syafata bil wafr al-balagi wa zawjati wa waladi wa dzurriyyati summa ila jami'i baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i sadina wa asatidina wa jami'i masyayina wa jami'i man lam yakun alaina wa kafatul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahi minhum wal amat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadisu utawi hadis asani kang nomor loro iku an Umar radhiyallahu taala anhu aidon halim alih kala ngendika sapa Umar bainama ing dalam antarane kita bainama ing dalam antarane waktu nahnu utawi kita iku julusun pira-pira wong kang lungguh di suatu ketika golongannya Umar bin Khattab itu sedang duduk inda Rasulillah ing dalam sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam suci dina itolaa ari kalane ngaton alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadis siyabi kang banget putih dodote syadidu sawadi syi'ri kang banget ireng rambute la yuro kang ora den weruhi alai ing atase rajul apa asarus safari labete lunga wala ya'rifuhu lan ora kenal hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suci hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika di saat golongannya sahabat datang atau melakukan adanya majlis dengan sahabat-sahabat lain dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada orang yang datang yang tidak pernah dilihat, syadidu bayadi siyabi, yang bajunya itu sangatlah putih, syadidu sawadi syi'ri, dan rambutnya itu sangat hitam, asaru safari, layuro alaihi asaru safari, dan tidak terlihat orang ini dari melakukan perjalanan yang jauh. Tapi kok tidak ada yang tahu orang ini siapa maksudnya gitu. Itu dari Umar bin Khattab. Fa asnada mongko nyendhekake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Lalu dia datang duduk di samping Kanjeng Nabi Muhammad dan menyandarkan 2 lututnya orang tersebut kepada lututnya Nabi Muhammad. Wa wado'alan nyeleh sapa rajul kafaihi ing epe-epeke rajul ala fahidaihi ing atase pupu lurune rajul. Tidak hanya itu, dia datang di samping Nabi Muhammad lalu tangannya berada di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni awe kabar sapa sira ni ing ingsun anil islami saking Islam. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu utawi Islam iku antashhada
yen to nyekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Orang itu datang di samping Nabi Muhammad lalu tanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam. Lalu kanjeng Nabi Muhammad al-Islamu antasyhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqima lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat watu tialan aweh sapa sira az-zakata ing zakat wa tasuma lan puasa sapa sira ramadhana ing Ramadan wa tahujja lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Inistatokta selagine kuwasa sapa sira ilaihi maring bait sabilan apane dalane. Jadi orang itu tanya kepada Nabi Muhammad, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, apa itu Islam? Islam adalah syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tuqima shalah dan mendirikan salat, wa tu'tiya zakat dan memberikan zakat dan puasa Ramadan. Yang terakhir adalah haji kepada Baitullah. Inistatokta alaihi sabila. Jika mampu. Haji jika mampu. Qala ngendika sapa rajul sodakta bener sapa sira. Lalu si penanya tadi bilang bener. Wah, bener kanjeng Nabi gitu. Fa'ajibna mongko gawok sapa ingsun lahu maring rajul. Yas'aluhu halitakon sapa rajul wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul hu ing kanjeng Nabi. Fa'ajibna lalu Umar bin Khattab kaget, shock. Loh, gimana ini? Orang ini dia tanya tapi dia juga membenarkan. Qala ngendika sapa rajul fa'akhbirni mongko ngabarono sapa sira ni ing ingsun anil iman saking iman. Pertanyaannya satu tentang Islam, yang kedua tentang iman. Qala ngendika sinten kanjeng Nabi antu minayento iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitabe Allah wa rusulihi lan utusane Allah wal yaumil akhir lan dino kang akhir watu minalan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten khairihi yo baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar. Setelah pertanyaan pertama tentang Islam, pertanyaan kedua yang diajukan oleh orang yang tanya kepada kanjeng Nabi itu menanyakan tentang apa itu iman. Lalu dijawablah oleh kanjeng Nabi bahwa iman itu adalah antu mina billah wa malaikatihi. Ketika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada kitabnya Allah, rusulnya Allah, utusan Allah, yaumil akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah tentang qadarnya Allah. Qadarnya Allah itu apa? Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, apapun yang terjadi, kesenangan, ketersedihan, sedihnya kita, senangnya kita itu adalah kehendak Allah. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Api eleke qadar iku wis panggah krana Allah. Qala ngendika sapa rajul sodakta bener sapa sira. Lah, yang tadi tanya tentang Islam lalu dibenarkan oleh orang itu, sekarang tanya tentang iman dibenarkan lagi. Sodakta bener sapa sira. Qala ngendika sapa rajul fa'akhbirni mongko ngabarono sapa sira ni ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Lalu pertanyaan yang ketiga, fa'akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Qala ngendika sinten kanjeng Nabi al ihsanu utawi ihsan iku antak buddha yento ibadah sapa sira Allah ing Allah kaanaka kaya sak temene sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Allah fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Lalu ihsan. Pertanyaan yang ketiga tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi menjawab, antak budallah ka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah bagaimana ketika kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak bisa fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah adalah zat yang melihatmu. Fa innahu yarak. Yakinlah bahwa Allah itu pasti melihatmu. Qala ngucap sinten rajul fa'akhbirni
Mongko ngabarono sapa sira ni ing ingsun anisaah saking kiamat. Pertanyaannya pertama tentang Islam, kedua tentang ihsan, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang as-saah atau kiamat. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, mal mas'ulu, ora ana utawi wong kang den takoni anha saking saah iku bi'alama luwih weruh minas saili saking wong kang takon. Kala ngendika sinten rajul fa'ahbirni mongko ngabarono sapa sira ni ing ingsun an amaratiha saking tetengere kiamat. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi iku antalida yen to nganakake sapa al amatu budak robbataha ing gustine amat wa antaro lan yen to ningali sapa sira al juffata ing wong kang melaku ngodok itu kalau kita tidak beralas kaki. Al urota kang udo tidak memakai baju. Al alata kang fakir, ria asyai kang angon wedhus, ya tato waluna kang jor-joran atau tinggi-tinggian fil bunyani ing dalem bangunan. Sumantolako nuli budalan sapa rajul fala bisa mongko meneng sinten Kanjeng Nabi malian ing dalem zaman kang suwi. Setelah itu, setelah membahas tentang ihsan, pertanyaan keempat tentang kiamat. Kapan itu kiamat, Kanjeng Nabi? Lalu si Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Bukankah orang yang ditanyai tentang pertanyaan tersebut itu tidak lebih tahu daripada orang yang tanya? Oke, kalau gitu tanda-tanda kiamat apa deh gitu, katanya orang yang datang itu. Qala antalida al-amah robataha. Ketika seorang ibu melahirkan budaknya. Seorang ibu melahirkan gustinya, tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya itu dalam artian apa? Ibu menjadi budak dan anaknya menjadi majikan. Yang timbul apa? Tidak ada respon dari si anak kepada ibu. Padahal ada bahasa ridallahu fi ridol waliden. Ridhonya Allah itu berada di ridhonya orang tua. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ketika semisal kita adalah majikan lalu mempunyai istri, istrinya adalah budak dan anak si budak ini mempunyai anak dan anak ini laki-laki. Anak laki-laki otomatis menjadi majikannya dan anak ketika dia menjadi majikannya yang tidak tahu, yang ditakutkan bahwa si anak tadi tidak tahu bahwa si budak ini adalah ibunya. Lalu mengumpuli si ibunya. Ini yang ditakutkan. Hal yang ditakutkan seperti itu. Dan itu adalah tanda-tanda dari kiamat. Dalam artian tanda-tanda kiamat itu ya bisa diartikan dengan banyak hal. Dari murkanya orang tua, anak kita kok semena-mena pada orang tua. Kita kok menyuruh-nyuruh orang tua, tidak apa yang diminta oleh orang tua kita tidak kabulkan. Itu juga sebenarnya tanda-tanda dari kiamat. Wa antara al-juffata al-urrata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kita melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, orang yang miskin tetapi dia jor-joran. Jor-joran itu maksimal dalam memaksimalkan, dalam membangun sebuah bangunan, tinggi-tinggian dalam membangun bangunan. Nggak apa-apa, aku miskin tetapi bangunanku harus tinggi. Padahal kalau kita lihat seharusnya kita harusnya itu bukan membuat bangunan yang tidak ada gunanya bagi kita, tapi bagaimana ketika kita membangun sesuatu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Andai kan kebutuhan kita cuma segini, ya udah kita beli hal-hal yang segini. Tidak usah membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Di penjelasan kemarin di hadis pertama ada pesan Nabi di kitab Nasoihul Ibad, perbaiki kapalmu karena lautan itu dalam, perbanyak amalmu karena perjalanan itu jauh. Yang ketiga, ringankan bebanmu karena perjalanan menuju bukit itu sangat sulit. Nah, maksudnya ini, marilah kita memberikan atau tasarruf
sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak usah membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Itu ringankan bebanmu karena perjalanan menuju bukit itu sangat sulit. Sumakola nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya Umar, he Umar, atadri apa toh weruh sapa sira minas sail saking wong kang takon. Kultu ngucap sapa ingsun, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku aklamu luweh ngudaneni. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene rajul iku Jibrilu, malaikat Jibril, atakum kang teka sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum supaya mulang sapa Jibril kum ing sira dinakum ing agama sira. Lalu tanyalah Kanjeng Nabi setelah pertanyaan-pertanyaan itu selesai dijawab oleh Kanjeng Nabi, pergilah orang yang tidak dikenal tadi, yang memakai baju putih, yang berambut sangat hitam dan tidak tampak darinya habis berpergian. Setelah pertanyaan dijawab, dia pergi. Lalu tanyalah Kanjeng Nabi kepada Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang datang ke sini? Qultu Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad itu lebih tahu daripada saya. Itu jawaban dari Umar. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang ke kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, di hadis ini ya bisa kita ambil hikmah bahwa kalau kita belajar ya setidaknya kita juga memakai pakaian yang bersih, berpakaian yang baik. Syadidu bayadis syiyab, syadidu sawadis sy'ri, la yura alaihi asaru safar. Pakaian yang bagus, yang sekiranya sopan untuk dipakai mengaji, belajar. Kita di sekolah juga seperti itu, menggunakan seragam sing bersih, wangi. Insya Allah seneng akeh manfaat dan barokah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ini penjelasan di hadis yang kedua. Semoga apa yang kita bisa dapatkan dari hadis kedua ini ya bisa bermanfaat bagi kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.